Prabowo. Pak Prabowo nggak ada, Mas. Wow. Bang Haji, beneran Bang. Wow. Tenang saja Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak ada, Mas. Kalau nggak percaya, Mas Gibran kesini deh. Saya sudah ada di sini. Tekad saya ingin memimpin, saya ingin meminta mandat dari saudara-saudara, saya ingin minta mandat dari rakyat Indonesia. Beri kesempatan kepada saya dan tim saya. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat, kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Saya ingin memimpin. Karena kita ingin berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Saya ingin memimpin. Karena kita ingin berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Mendukung dinasti politik itu sendiri. Terima kasih. Jadi tadi kan sudah saya bicara ketika pidato tadi. Pak Prabowo dan Mas Gibran kalau umurnya ditambah dibagi dua secara rata-rata itu paling muda dibandingkan yang lain. Ditanya apa itu politik dinasti, ya kalau ditambah umurnya Pak Prabowo ditambah sama umurnya Gibran dibagi dua, ini jawaban apa sih gitu loh. Salah satu mandat yang juga diberikan Presiden Jokowi ke Kementerian Pertahanan adalah soal pembangunan food estate atau lumbung pangan. Proyeknya kemudian gagal. Singkong yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Ada salah satu pejabat Kemenhan, Pak, yang menyebut mangkraknya program itu karena ketiadaan anggaran dan belum siapnya regulasi pembentukan badan yang diperlukan. Jadi sempat ada statement itu keluar dari anak buah Pak Prabowo. Pertanyaan saya kemudian, apakah memang ini tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya? Karena kan bagaimanapun bencana lingkungan akibat pembukaan hutan itu tidak bisa dihindari. Pak Prabowo. Yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita sering menurut saya kurang disiplin. Menurut Bapak program ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan. Begini Bu, setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya. Dan jadi korban rakyat Pak. Masalahnya, menurut banyak kajian, termasuk dari Bank Dunia, program ini tidak mampu menjadi solusi kelangkaan pangan di Indonesia. Banyak orang yang sulit mendapatkan makanan atau gizi yang cukup. Makanan mahal karena ongkos produksi yang tinggi, masyarakat juga sulit memperoleh makanan bergizi seperti sayur dan buah. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuat hutan untuk menanam singkong seperti rencana Kemhan. Kami juga menemukan bahwa hampir semua area yang ditarget adalah habitat orang hutan menurut analis dari ahli dan pemerintah. Lalu, siapa yang diuntungkan? Kami menemukan sebuah perusahaan tanpa rekam jejak yang jelas, Agrinas, yang memegang peran kunci dalam program lumbung pangan Kemhan ini. Siapa yang memimpin yayasan tersebut? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri, dibantu dengan sejumlah perwira. Sementara manajemen Agrinas didominasi oleh politisi Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo dan juga lingkaran terdekatnya. Di antaranya adalah 3 pemuda yang disebut Kesatria Jedi Prabowo yang membantu Prabowo dalam kampanye Pilpres kemarin. Menurut para ahli, ada konflik kepentingan ketika Menteri Pertahanan memiliki kendali atas sebuah perusahaan swasta. Perusahaannya mencoba meraup untung dalam program lumbung pangan yang diawasi oleh Kemhan sendiri. Kami menemukan bukti bahwa Agrinas mengajukan proposal investasi bernilai triliunan rupiah untuk mendanai program lumbung pangan Kemhan ini. Dalam proposal itu, Agrinas meminta 33 triliun rupiah kepada pemerintah Korea Selatan dengan dalih punya peran sentral dalam program Kemhan ini. Siapa yang menulis proposal tersebut? Salah satu dari 3 Kesatria Jedi Prabowo yang juga adalah wakil CEO Agrinas. Program lumbung pangan ini barulah permulaan. Nampaknya militer akan semakin terlibat, hutan habis dibabat dan pemerintah mungkin bertindak semakin semena-mena. Izin Mas Gibran, saya ingin menanyakan satu pertanyaan bahwa pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran mendapatkan nomor urut 2. Apa sih makna dari angka 2 untuk Mas Gibran? Ya, kalau bagi saya semua nomor itu bagus, semua nomor baik.
Tapi saya hanya ingin menekankan sekali lagi ke Bapak Ibu semua, ini karena serangan-serangan di sosial media saat ini sangat-sangat masif sekali, fitnah-fitnah, nyinyiran, berita hoax, berita negatif. Saya sarankan sekali lagi Bapak Ibu semua untuk tidak perlu menanggapi itu semua. Dibawa santai saja, disenyumin saja. Kita fokus untuk pemenangan, fokus untuk turun ke akar rumput, fokus melakukan konsolidasi door to door. Pokoknya apapun yang kontraproduktif, hal-hal yang negatif tidak perlu kita tanggapi. Setuju ya Bapak Ibu semua ya? Nah, itulah dua makhluk konyol yang mencoba untuk menguasai Indonesia, yaitu Prabowo si Gemoy dan juga Gibran si Raja Pelongo. Saya kira terlihat aura mereka memang ini aura pelawak yang seharusnya cocok untuk menghibur rakyat Indonesia melalui komedi-komedinya, dan tidak cocok untuk dijadikan sebagai pemimpin karena tentu akan merusak bangsa dan negara ini. Karena yang ada di pikiran mereka hanyalah kekuasaan dan kepentingan pribadinya, ingin memperkaya dirinya, ingin memperkaya keluarganya, dan ingin memperbudak rakyat Indonesia. Saya kira hal yang seperti inilah yang harus kita hindarin, dan rakyat Indonesia perlu tahu bagaimana rencana mereka berdua ini untuk kedepannya, hanya untuk berkuasa dan menikmati hasil dari kekuasaannya tanpa berpikir soal penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Saya kira hanya itu. Saya berharap sahabat-sahabat bisa menilai secara teliti persoalan calon pemimpin yang akan kita pilih nantinya, yang akan sahabat-sahabat pilih nantinya, karena tentu nasib negara kita ke depannya itu ada di tangan sahabat-sahabat, ada di tangan rakyat Indonesia. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.